Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore dosen pengampu mata kuliah pariwisata internasional, yaitu Servistu Pardana S. Suprapto BAMA. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 2 PHP 2, akan membahas masalah-masalah dari sektor pariwisata dari Provinsi Sejahtera Selalu, yaitu destinasi pulau paling favorit di negara non jauh di Sonono. Perkenalkan, nama saya Priscilla Elita Afiliani akan membahas masalah yang pertama, yaitu berkurangnya pelaku pariwisata di mana masyarakat lokal yang dulunya hidup dari pariwisata mulai beralih menjadi YouTuber dan vlogger. Salah satu keberhasilan pengembangan pariwisata adalah adanya dukungan dari masyarakat yang berada di sekitar objek wisata. Pariwisata tanpa dukungan masyarakat sekitar biasanya tidak akan bertahan lama dan cenderung memunculkan masalah berkelanjutan atau sustainability. Dukungan masyarakat sangat tergantung pada partisipasi mereka dalam pariwisata, dan saya berharap bahwa masalah partisipasi dapat teratasi jika pengembangan pariwisata memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat. Maka saya selaku gubernur yang diminta secara langsung oleh Presiden untuk tetap menjadikan pariwisata sebagai pemasukan utama di daerah yang saya pimpin akan mengambil langkah dan tindakan sebagai berikut. Yang pertama adalah menciptakan peluang kerja dan peluang usaha dengan meningkatkan infrastruktur daerah dan akomodasi serta membangun resort dan fasilitas lainnya, diharapkan mampu menarik minat para masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam berjalannya resort, sekaligus memberikan peluang kerja kepada masyarakat lokal serta memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin membangun usaha di lingkungan wisata tersebut. Sebagai contoh, masyarakat lokal yang memiliki kreativitas dalam membuat konten dapat menjadi konten kreator dalam bagian marketing sebuah resort dengan menggunakan platform tempat wisata atau resort itu miliki, sehingga masyarakat lokal juga dapat berkembang dan mengurangi angka pengangguran serta mendapatkan pemasukan dari pariwisata itu sendiri. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat dalam pariwisata. Pengalaman menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam keberhasilan pengembangan pariwisata. Seperti yang kita ketahui, bahwa masyarakat lokal lebih memiliki pengetahuan dan pengalaman terhadap daerah yang mereka tinggali. Oleh sebab itu, selaku Gubernur Provinsi Sejahtera Selalu, saya akan meyakinkan dan mengutamakan masyarakat lokal sebagai pelaku pariwisata karena pengalaman dan pengetahuan mereka adalah kelebihan dan poin lebih yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Dengan menghimbau dan merangkul serta mengajak masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pariwisata, maka diharapkan memberikan keuntungan kepada sektor pariwisata dan masyarakat lokal. Yang ketiga adalah pengembangan kapasitas masyarakat. Kapasitas masyarakat harus diperhatikan karena sering terjadi masyarakat hanya menjadi penonton ketika pariwisata berkembang di suatu daerah. Karena keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat lokal memungkinkan mereka untuk ambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai pekerja dan pengusaha. Dengan kata lain, kapasitas masyarakat berkaitan erat dengan modal manusia dan sebagai bentuk investasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menggerakkan sektor pariwisata. Langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Brigita Cahyani Erwan. Lalu berikutnya, yang keempat, kebijakan pengembangan pariwisata. Kebijakan pariwisata lebih bersifat makro dan hanya berfokus pada kenaikan pendapatan hasil daerah dan juga penciptaan lapangan kerja. Namun, nasib masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata belum menjadi perhatian pemerintah karena adanya asumsi bahwa jika pariwisata sudah mampu berkembang secara otomatis, masyarakat sekitar akan mendapat keuntungan sebagai pekerja dan terciptanya peluang usaha. Saya, selaku gubernur, akan membuat kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal yang terlibat dalam pariwisata, yaitu dengan merancang program pemberdayaan masyarakat agar mereka lebih diperhatikan oleh pemerintah dan mendapat dukungan dari pemerintah. Yang kelima, menggabungkan atau mengkolaborasikan kemajuan zaman dan teknologi terhadap pariwisata. Menjadi YouTuber atau vlogger di zaman ini sudah tidak mengherankan lagi, mengingat perkembangan dan kemajuan teknologi modern yang semakin meningkat memaksa sektor pariwisata juga untuk semakin kreatif dan inovatif dalam mempromosikan dan memperkenalkan wisata tersebut. Saya, sebagai gubernur, tetap ingin menjadikan pariwisata sebagai pemasukan utama. Maka, saya akan mengajak masyarakat lokal untuk mengangkat pariwisata ke dalam YouTube atau platform yang mereka gunakan. Karena kemajuan zaman tidak bisa dipungkiri dan dihalangi. Sehingga tindakan saya pastinya menggabungkan kemajuan zaman tersebut dengan pariwisata sehingga adanya pemasukan utama melalui pariwisata. Contohnya, masyarakat lokal melakukan kegiatan pariwisata di provinsi tersebut.
Bisa dengan menjadikan kegiatan challenge atau hanya sekedar bermain di tempat wisata. Dan mengangkat pariwisata ke dalam konten platform yang mereka gunakan untuk menarik perhatian para wisatawan ke destinasi tersebut dan memvisualisasikan pariwisatanya dengan cantik dan menarik untuk menambah daya tarik dari peminat dan wisatawan. Dengan begitu, tempat wisata tersebut akan lebih terekspos di media sosial dan akan lebih mendapatkan pemasukan melalui pariwisata. Yang keenam, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Terjadinya pariwisata di suatu daerah cenderung mengubah tatanan asli daerah tersebut, terutama ketika terjadinya pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas lainnya. Selain itu, datangnya turis seringkali meninggalkan beberapa kebiasaan yang tidak baik atau yang negatif. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan atau mencemari lingkungan. Oleh sebab itu, saya sebagai gubernur akan menghimbau masyarakat lokal untuk berpartisipasi langsung dalam menjaga kesejahteraan alam, baik dari segi kebersihan, keaslian, dan keamanan, untuk menghindari adanya kegiatan negatif yang terjadi di wisata tersebut. Saya Vanessa akan lanjut menjelaskan. Meningkatnya komodifikasi karena masyarakat lokal mulai tidak bersahabat dengan semua para wisatawan. Komodifikasi ialah sebuah kesenjangan yang terjadi antara masyarakat lokal dan wisatawan. Komodifikasi ini bisa terjadi juga karena perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh wisatawan dirasa tidak sopan oleh masyarakat lokal, sehingga mereka hilang respek kepada wisatawan. Maka dari itu, saya sebagai pemimpin pulau bersama dengan tim ingin memberikan sebuah edukasi yang diharapkan bisa membantu mengurangi komodifikasi yang terjadi antara wisatawan dan masyarakat lokal. Jenis-jenis edukasi yang ingin kami berikan, yang pertama, memberikan arahan dan pengetahuan yang berhubungan dengan wisatawan, destinasi, dan pariwisata kepada masyarakat lokal. Komodifikasi ini bisa terjadi juga karena pasti rata-rata dari masyarakat lokal memiliki pengetahuan yang masih sangat kurang akan wisatawan, destinasi, dan pariwisata. Hal ini bisa terjadi juga karena rata-rata masyarakat lokal tidak bersekolah pariwisata, sehingga mereka tidak mempelajari tentang pariwisata. Untuk membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal lebih dalam lagi tentang pariwisata ini, kami ingin mengadakan sebuah webinar atau seminar sebagai tambahan. Jenis edukasi kedua yang ingin kami berikan yaitu pengetahuan dalam memberikan layanan yang baik kepada para wisatawan yang datang berkunjung. Pengetahuan tentang memberikan layanan yang baik itu dimulai dari selalu memberikan greetings atau salam, seperti selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, dan lainnya dengan baik dan ramah kepada setiap wisatawan asing maupun lokal. Selalu tersenyum, cara bicaranya selalu halus, dan selalu mengucapkan terima kasih kepada wisatawan yang telah datang berkunjung, karena saat kita memberikan layanan yang baik kepada para wisatawan akan merasa senang, dihargai, dan dihormati, sehingga ia akan balik menghargai dan menghormati kita sebagai masyarakat lokal. Dengan begitu juga, komodifikasi yang terjadi antara masyarakat lokal dan wisatawan lama-kelamaan akan berkurang dan bahkan hilang. Jenis edukasi terakhir yang akan kami berikan yaitu pengetahuan dalam menjaga keasrian dan kebersihan yang ada di destinasi tersebut. Kenapa kami ingin memberikan pengetahuan dalam menjaga keasrian dan kebersihan ini? Karena hal ini juga menjadi salah satu yang menyebabkan komodifikasi antara wisatawan dan masyarakat lokal, yang dimana saat masyarakat lokal sudah menjaga keasrian dan kebersihan dari tempat destinasi tersebut, namun ada satu wisatawan yang sangat tidak bertanggung jawab dengan merusak atau membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan tempat destinasi tersebut menjadi kotor dan lainnya, dan masyarakat lokal yang melihat hal tersebut menjadi kurang senang dan hilang respect terhadap satu wisatawan ini dan bahkan wisatawan-wisatawan lain yang datang berkunjung.
Dan pengetahuan yang akan kami berikan ialah bagaimana cara tetap mempertahankan keamanan, keasrian, dan kebersihan destinasi tersebut, seperti menyediakan tempat-tempat sampah di setiap sudut-sudut destinasi, dan membuat peraturan-peraturan yang ditaati oleh wisatawan maupun masyarakat lokal dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar destinasi tersebut. Sesuai dengan permintaan Presiden, saya selaku Gubernur yang baru saja dilantik diminta untuk fokus pada pariwisata dengan memakai konsep Butler Sequence di pulau yang saya pimpin, yaitu Provinsi Sejahtera Selalu. Dan dalam siklus kehidupan, kawasan pariwisata atau Butler Sequence memiliki 5 tahap di mana sebuah destinasi pariwisata akan diobservasi dan dapat ditentukan di tahap manakah sebuah destinasi tersebut. Berikut adalah tahapan dari Butler Sequence yang akan saya terapkan pada pulau yang saya pimpin. Tahap pertama yaitu exploration, di mana sebuah destinasi pariwisata masih berada dalam tahap pengeksplorasian dan masih mencari peluang di berbagai destinasi-destinasi di sekitarnya yang masih memiliki keasrian alam dan juga kekentalan kebudayaan. Pulau tersebut dijadikan sebagai daya tarik wisatawan maupun turis, serta ketika masih berada di tahap eksplorasi, para wisatawan ataupun turis dapat berinteraksi dan semakin dekat dengan masyarakat lokalnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepariwisataan di sebuah destinasi di Provinsi Sejahtera Selalu. Contoh pada Provinsi Sejahtera Selalu, saya selaku gubernur yang baru saja dilantik bersama rekan-rekan saya akan mencari berbagai destinasi pariwisata yang memiliki potensi peluang untuk meningkatkan sektor pariwisata, juga memperkenalkan kekayaan alam maupun kekayaan budaya bagi para wisatawan maupun turis yang akan datang. Begitu juga penting bagi kita untuk melestarikan kekayaan kebudayaan maupun kekayaan alam agar tidak mudah punah dari generasi ke generasi. Tahap kedua ini yakni involvement, di mana pada tahap ini sebuah destinasi pariwisata telah mengalami peningkatan kunjungan dari para wisatawan maupun turis. Dan tahap ini juga hanya akan terjadi secara musiman saja, seperti pada masa libur panjang di akhir dan awal tahun, maupun juga di akhir pekan. Pada tahap ini juga pemerintah dan masyarakat lokal ikut ada andil dalam pengelolaannya, seperti dalam pengelolaan infrastruktur, pengaturan jalan yang harus dipertimbangkan dengan baik untuk menjadi jalur wisatawan maupun turis, serta dalam ketenaga kerjaan di bidang kesehatan pun diperhatikan. Dalam melakukan promosi, masyarakat lokal akan melakukan sebuah promosi baik secara personal ataupun dengan melakukan berbagai iklan di berbagai media, baik secara offline maupun online. Misalnya ada promosi pengadaan tur ke sebuah destinasi pariwisata di Provinsi Sejahtera Selalu untuk lebih mengenal keindahan alam yang masih asri dan tentunya berbeda dengan pemandangan perkotaan, serta menambah wawasan yang masih baru dalam perluasan informasi secara langsung dari daerah asalnya. Tahap ketiga yaitu development, di mana sudah terjadi pengembangan dalam cakupan yang cukup besar, seperti peningkatan secara signifikan jumlah turis yang datang ke sebuah destinasi pariwisata dikarenakan sudah mulai secara promosi maupun pemasarannya. Turis yang datang pun tertarik dengan faktor pendorong yang sudah dimiliki destinasi tersebut, sehingga memungkinkan dalam kerjasama ataupun bermitra dengan perusahaan ataupun organisasi di luar negeri untuk berinvestasi karena melihat adanya potensi pada destinasi yang sudah dituju. Contoh dari tahap ketiga ini, salah satu destinasi pariwisata yang berada di Provinsi Sejahtera Selalu sudah memiliki fasilitas yang lengkap maupun fasilitas yang canggih untuk memudahkan para wisatawan maupun turis yang datang, seperti sudah adanya pendeteksi suhu secara otomatis yang hanya seseorang melewati pintu masuk saja sudah terdeteksi suhunya. Selanjutnya pada tahap keempat yaitu consolidation. Pada tahap ini sudah mencakup ranah global di mana destinasi pariwisata dalam negeri sudah berhubungan secara internasional dengan perusahaan maupun organisasi di luar negeri. Adanya juga peningkatan secara terus-menerus dan signifikan bagi wisatawan maupun turis yang datang, dan juga peningkatan dalam bidang ekonomi, sekaligus juga ada penurunan di mana kualitas pengalaman yang dialami oleh wisatawan maupun turis, juga adanya kerugian jika di bidang ekonomi tidak dikelola dengan tepat. Misalnya, sebuah destinasi atraksi
yang sangat ternama bernama Wonderful Cartoon, yang memiliki luas wilayah berhektar-hektar dan memiliki banyak permainan anak-anak yang membuat anak-anak yang datang tidak mudah bosan, seperti kartun-kartun yang terpajang di majalah maupun foto, bahkan iklan makanan pun di dalam Wonderful Cartoon dibintangi oleh kartun-kartun tersebut. Tidak kalah serunya dikarenakan para orang dewasa juga dapat ikut bermain di dalam Wonderful Cartoon dan juga bisa melihat-lihat sebuah studio kartun yang menjual berbagai macam oleh-oleh juga untuk dapat dibawa pulang. Oleh karena itu banyaknya pengunjung yang datang baik dalam negeri maupun luar negeri. Tahap terakhir ataupun tahap kelima yaitu stagnation, di mana dalam beberapa periode sudah mengalami kunjungan wisatawan maupun turis yang sudah stagnan. Dengan kualitas terbaik, fasilitas sudah disediakan. Dapat dikatakan juga, bagi destinasi pariwisata yang sudah mencapai tahap ini, berarti sudah mencapai puncaknya ataupun sudah mencapai kestabilan. Namun jika diperhatikan dalam sudut pandang pariwisatawan maupun turis, memiliki pandangan yang kurang tertarik dibanding ketika belum pernah ke destinasi tersebut. Serta akan sulit mencari wisatawan maupun turis yang masih baru dikarenakan sudah terkenal dan diketahui secara luas. Pada tahap ini akan dibagi lagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama rejuvenation, di mana sebuah destinasi pariwisata akan mengalami pembangunan yang berkelanjutan atau yang terjadi secara terus-menerus dan tentunya memberikan peningkatan. Selain itu adanya inovasi atau juga perubahan secara umum dalam infrastrukturnya. Kedua adalah stabilization, di mana sebuah destinasi sudah mencapai tahap mapan ataupun aman dan bisa dikatakan juga sudah stabil, tidak mengalami peningkatan perkembangan ataupun penurunan secara signifikan. Yang ketiga adalah decline, masa di mana sebuah destinasi pariwisata sudah tidak memuaskan lagi, adanya fasilitas pariwisata yang dikonversi serta tidak memerlukan revitalisasi bagi destinasinya. Contohnya adalah sebuah destinasi yang terbilang memiliki pengeluaran biaya yang lumayan tinggi di Provinsi Sejahtera selalu menjadikan target wisatawan atau turis yang menengah ke atas, sehingga ketika adanya wisatawan maupun turis yang bukan menengah ke atas akan berpikir 2 kali untuk datang atau akan menunggu adanya diskon besar-besaran untuk mendapatkan kesempatan datang ke destinasi yang dituju. Perkenalkan, nama saya Carla Olivia. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep atau program baru dalam pariwisata agar tetap menjadi sustainable tourist destination. Program pertama yang saya buat ialah Nature Camp. Apa itu Nature Camp? Nature Camp adalah jenis pariwisata alam di mana di sini wisatawan akan menginap langsung dan merasakan bagaimana tinggal di alam. Namun, ada yang menjadi pembeda dari wisata alam lainnya. Di sini wisatawan akan melakukan kegiatan alam seperti bertani, menanam buah-buahan, sayuran, dan memberi makan hewan-hewan di sana yang tidak buas seperti kerbau, sapi, kambing, dan hewan yang dilindungi lainnya. Serta tidak hanya itu saja, wisatawan akan makan langsung dari alam. Di sana, wisatawan akan mengambil buah, sayuran, dan makanan lainnya yang akan diolah. Sangat seru bukan bagaimana kita bisa melakukan berbagai kegiatan alam seperti menanam dan makan langsung hasil tanaman tersebut. Di sini, wisatawan pun dapat diberikan waktu untuk healing atau menenangkan diri bagi mereka yang lelah dan jenuh akan masalah kehidupan serta bosan dengan kehidupan perkotaan. Dalam konsep ini, pihak destinasi juga menunjukkan langsung bagaimana kehidupan asli, tradisi, cara bersosialisasi, dan bagaimana hidup di daerah tersebut. Jadi, pada konsep ini wisatawan tidak hanya berwisata alam saja, mereka pun dapat mengamati dan mempelajari bagaimana kehidupan dan tradisi di daerah tersebut. Sehingga tidak hanya alam saja yang lestari, namun budaya yang ada pun dapat lestari dan dikenal oleh banyak wisatawan maupun turis asing. Konsep selanjutnya yang saya buat adalah mengadakan eco-accommodation. Untuk membuat pulau tersebut tetap sustainable tourist destination, saya memikirkan konsep yaitu adanya eco-accommodation. Eco-accommodation adalah tempat penginapan yang bertemakan tradisional yang mengutamakan kealamian, kebersihan, kelestarian, dan ramah lingkungan. Adanya konsep ini menurut saya menjadi salah satu cara atau alternatif terbaik untuk menghargai, menjaga, dan melestarikan lingkungan. Eco-accommodation didesain secara inovatif yaitu dengan menggunakan properti atau furniture yang ramah lingkungan, seperti mengurangi pemakaian kaca, lantai yang terbuat dari kayu, atau menggunakan bahan-bahan yang tidak meninggalkan limbah dan lain sebagainya. Dalam konsep ini, pihak akomodasi juga menerapkan sistem penghematan listrik dengan menggunakan lampu yang hemat energi.
Hal ini bertujuan untuk efisiensi tenaga surya. Serta dalam eco-accommodation ini, pihak akomodasi juga menanam pohon di sekitaran hotel untuk melestarikan dan sebagai lambang peduli terhadap lingkungan. Konsep ketiga yaitu menerapkan sistem peduli terhadap lingkungan atau Go Green. Pada konsep ini, banyak wisatawan yang ingin berkunjung ke suatu destinasi yang alami. Agar masyarakat tertarik untuk mengunjungi destinasi tersebut, pulau tersebut harus peduli terhadap lingkungan dengan menjaga keaslian dan kealamian lingkungan. Tidak sampai di situ saja, konsep yang saya susun ini ialah Go Green, di mana pemerintah dan masyarakat setempat dapat menanam tanaman dan melakukan 3R, yaitu resume, reuse, dan recycle secara bersama-sama. Mereka pun dapat menjaga keberagaman alam dan budaya tersebut serta menjadikannya aset untuk pariwisata. Pihak pemerintah dan wisatawan pun serta masyarakat setempat menerapkan peraturan di mana kawasan atau pulau tersebut tidak boleh mengalami eksploitasi yang berlebihan seperti penebangan pohon, hutan, dan lain sebagainya. Konsep yang terakhir yang saya buat adalah membuat slogan atau kampanye bertema Sustainable Tourism. Slogan atau kampanye ini dibuat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dunia mengenai perjalanan yang baik dan mengenai sustainable tourism, sambil mempromosikan hubungan yang saling menguntungkan baik untuk wisatawan dan masyarakat sekitar pulau tersebut. Dalam kampanye ini, tindakan yang diusulkan bagi wisatawan adalah untuk menghormati budaya lokal dan hak masyarakat, meminimalisir kerusakan lingkungan, melestarikan alam yang ada, dan menyatakan bahwa wisatawan dan masyarakat lokal berhak melakukan kegiatan pariwisata dan menjalankan kehidupannya dengan bahagia. Kegiatan pariwisata sangatlah penting bagi perekonomian suatu daerah atau suatu negara. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam berwisata, namun sebagai wisatawan kita harus mengetahui bagaimana sikap dan perilaku yang harus dilakukan selama berwisata di suatu daerah atau destinasi. Jangan sampai kita mencemari atau bahkan merusak destinasi yang kita kunjungi, agar tidak terjadinya komodifikasi atau kesenjangan antara masyarakat lokal dan wisatawan. Izinkan saya menyampaikan sesuatu. Jobs fill your pockets, but adventure fill your soul. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.